Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi teman-teman semua, mahasiswa UIN, Malang, Surabaya, ITS, dan UB. Pada kesempatan webinar Ekologi Lingkungan Research Internship Series yang kelima akan mempresentasikan hasil kegiatan KP, kerja praktek, yang berjudul tentang jenis-jenis plankton yang berada di kolam kebun raya Purwodadi. Paparan ini akan disampaikan oleh Natasha Azarin Purba. Untuk mempersingkat waktu, maka webinar ke-5 ini saya persilakan Natasha untuk presentasi. Silakan Natasha. Baik, terima kasih Pak Roni, dan terima kasih juga buat teman-teman sudah bergabung di Zoom pada hari ini. Baik, di sini sebelumnya saya perkenalan terlebih dahulu. Saya Natasha Azarin Purba dari Departemen Biologi ITS. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil kerja praktek saya yang berjudul jenis-jenis plankton yang ada di kolam kebun raya Purwodadi. Nah, di sini terdapat tabel of content yang pertama pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, kemudian ada kesimpulan dan saran. Nah, untuk latar belakang dari penelitian saya ini, kebun raya itu memiliki tugas untuk melakukan konservasi tumbuhan, termasuk inventarisasi, eksplorisasi, dan penanaman koleksi dan pemeliharaan tumbuhan dataran rendah kering yang akan memiliki nilai ilmu pengetahuan dan berpotensi untuk dikonservasi. Nah, selain itu, Kebun Raya Purwodadi juga memiliki 32 kolam yang merupakan habitat koleksi tumbuhan akuatik yang pada umumnya memiliki banyak manfaat secara ekonomis maupun ekologis. Nah, di sini salah satu komponen ekosistem perairan pada kolam Kebun Raya Purwodadi adalah plankton. Nah, di sini plankton merupakan organisme akuatik dengan imobilitas yang lemah, sehingga pada tiap pergerakannya itu akan dipengaruhi oleh arus. Nah, plankton ini dapat bergerak sedikit karena adanya bantuan silia atau flagel, tetapi tidak mempunyai daya untuk menentang arus, sehingga akan lebih cenderung untuk terbawa oleh arus. Nah, di sini berdasarkan cara memperoleh makanannya, plankton terbagi menjadi dua, yaitu fitoplankton dan zooplankton. Nah, fitoplankton di sini itu merupakan plankton nabati yang biasanya bersifat autotrof, dan di sini dia berperan sebagai produsen primer di perairan. Nah, sementara untuk zooplankton ini, dia ini merupakan plankton hewani yang bersifat heterotrof, yang mana untuk hidupnya akan membutuhkan nutrisi, yang membutuhkan materi organik dari organisme lainnya. Nah, di sini zooplankton itu merupakan konsumen tingkat pertama yang langsung memangsa fitoplankton. Nah, penelitian saya ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis plankton apa saja yang berada di kolam kebun raya Purwodadi. Nah, di sini masuk ke metodologi. Untuk waktu penelitiannya ini, penelitian dilakukan selama 1 bulan, yaitu pada tanggal 27 Juni sampai 26 Juli 2022. Nah, untuk pengambilan sampelnya ini pada tanggal 14 Juli 2022 pada pukul 2 siang. Nah, untuk pengamatannya ini dilakukan pada tanggal 18 Juli sampai 26 Juli 2022. Untuk tempat penelitiannya ini di Kebun Raya Purwodadi. Nah, di sini terdapat alat dan bahan yang saya gunakan untuk penelitian plankton, yaitu botol sampel, plankton net, mikroskop, alat tulis, pipet tetes, formalin 10%, kamera, dan ember stainless. Nah, di sini saya menggunakan metode purpose sampling
yang dimana sampel itu diambil dari 4 kolam kebun raya, yaitu kolam 1, kolam 3, kolam 4, dan kolam 5. Nah, cara kerjanya, pertama itu air diambil menggunakan ember yang berukuran 5 liter sebanyak 4 kali pengulangan. Kemudian sampel akan disaring menggunakan plankton net yang berukuran 25 mesh dan ditampung dalam botol sampel, lalu ditambah dengan formalin 10% sebanyak 1-2 tetes. Kemudian sampel yang diperoleh akan diamati di bawah mikroskop dan hasil data sampel itu dicatat. Nah, kemudian hasil dan pembahasan. Nah, di sini terdapat tabel jenis-jenis fitoplankton yang ada di kolam kebun raya Purwodadi. Nah, di sini pada kolam 1 ditemukan 3 jenis spesies yang paling banyak itu ditemukan, yaitu Pediastrum sp sebanyak 6 individu. Kemudian pada kolam 3 ditemukan 6 jenis spesies. Nah, yang paling banyak ditemukan itu yaitu Euglena sp sebanyak 25 individu. Nah, pada kolam 4 ditemukan 2 jenis spesies dan yang paling banyak ditemukan itu juga terdapat spesies Euglena sp sebanyak 20 individu. Nah, terakhir pada kolam 5 ditemukan 4 jenis spesies dan yang paling banyak ditemukan itu yaitu Nisia sp sebanyak 16 individu. Nah, di sini jenis fitoplankton yang paling sering ditemukan pada setiap kolam itu terdapat kelas Chlorophyceae dan Bacillariophyceae. Hal ini terjadi karena fitoplankton pada kelas ini memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan mempunyai penyebaran yang luas, serta dia juga memegang peranan penting dalam rantai makanan. Next. Nah, ini merupakan gambar dari pengamatan. Ya. Nah, di sini terdapat Pediastrus sp, yang dimana Pediastrus sp ini dia memiliki morfologi tubuh seperti cangkram, dan di bagian tepinya ini seperti tanduk. Nah, ini dia berwarna hijau. Nah, ada juga Scenedesmus sp yang dimana ini dia selnya ini berbentuk elips. Kemudian ada Phacus sp. Nah, di sini dia mempunyai morfologi oval. Kemudian dia memiliki flagel tunggal. Nah, di sini terdapat juga Aulacosira sp. Ini dia bentuknya itu silinder dan valvenya itu berbentuk radial. Nah, di sini ditemukan juga Navicula sp. Nah, ini dia bentuk selnya itu seperti perahu atau terdapat juga di ujungnya ini berbentuk bundar, tajam atau berbentuk kapit seperti bentuk kepala. Nah, di sini juga ditemukan Nisia sp. Ini dia bentuknya itu memanjang, kemudian mempunyai dinding sel yang tipis. Nah, di sini juga ditemukan Chlorea sp. Nah, ini dia ini berbentuk dia ini biasanya bergerombol dan berbentuk bulat atau bulat telur. Biasanya ini warnanya ini hijau cerah, dan dia ini memiliki kloroplas berbentuk seperti cawan, dan ini dia bersifat kosmopolit. Nah, kemudian yang terakhir ada Euglena sp. Nah, ini Euglena sp ini dia itu bersifat motil. Nah, waktu pada pengamatan itu si Euglena sp-nya ini memiliki pergerakan bebas yang memanjang dan memendekkan tubuhnya itu. Nah, di sini dia itu mempunyai berflagel tunggal serta berklorofil. Nah, ini ciri khas dari Euglena ini, dia ini mempunyai bergerak dengan cepat. Jadi selain itu juga hidupnya soliter.
Nah, di sini terdapat tabel jenis-jenis plankton yang ada di kolam Kebun Raya Purwodadi. Nah, di sini pada kolam 1 ini ditemukan jenis spesies plankton yaitu Cyclops sp sebanyak 1 individu. Kemudian pada kolam 4 ditemukan 2 spesies yaitu Philodina sp sebanyak 3 individu dan Calanus sp sebanyak 1 individu. Nah, di sini terdapat gambar pengamatan dari zooplanktonnya. Nah, di sini Philodina ini memiliki struktur silia atau bulu getar yang terdapat di kepalanya. Kemudian yang Cyclops ini, tubuhnya itu tersegmentasi, kemudian dia ini bersifat kosmopolitan. Nah, di sini terdapat juga Calanus sp yang dimana bentuk tubuhnya itu lonjong, terus mempunyai sepasang antena, terus terdapat ekor dengan rambut-rambut dan ujung kepalanya itu biasanya terdapat tonjolan. Kemudian kesimpulan dari penelitian saya ini, jenis fitoplankton yang paling sering ditemukan itu pada setiap kolam, yaitu kelas Chlorophyceae dan Bacillariophyceae. Jenis spesies yang paling banyak ditemukan itu terdapat pada kolam 3 sebanyak 6 spesies, sementara untuk jenis spesies yang paling sedikit itu ditemukan pada kolam 4 sebanyak 2 spesies. Nah, untuk zooplankton yang paling banyak ditemukan itu pada kolam 4 sebanyak 2 spesies. Nah, saran dari penelitian saya ini diperlukan penelitian lebih lanjut terkait biodiversitas serta parameter fisik dan kimia yang akan berpengaruh bagi plankton di kolam Kebun Raya Purwodadi. Sekian presentasi saya kembalikan ke moderator. Presentasinya akan panjang, ternyata cukup singkat tapi jelas. Sebenarnya saya mau tanya, tapi saya akan lempar pertanyaan ke teman-teman mahasiswa dahulu, mungkin kalau ada yang ditanyakan. Tapi ini adalah penelitian atau mini riset, penelitian magang yang sepengetahuan saya ini belum pernah ada di kebun raya. Jadi untuk mengidentifikasi atau menginventarisasi jenis-jenis plankton, baik fitoplankton maupun zooplankton di kolam-kolam ada di kebun raya Purwodadi ini baru. Jadi kalau memang ada yang berminat atau melanjutkan seperti yang disarankan dan perlu diperdalam yang jenis-jenis tertentu, mungkin sangat bagus sekali karena ini banyak juga ya keanekaragamannya gitu. Saya persilakan teman-teman kalau ada yang bertanya, silakan. Langsung aja, Amelia yang raise hand. Baik, terima kasih Pak Roni atas kesempatannya. Tadi setelah pemaparan data itu kan terlihat, apakah suara saya masih gitu? Iya, oke. Jadi berdasarkan pengamatan yang Nata lakukan, terlihat banyak yang fitoplanktonnya daripada zooplankton. Mungkin Nata bisa menjelaskan kenapa banyak fitoplankton di kolam KRP daripada zooplankton. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebelum Natasha menjelaskan, mungkin ini ada yang resen lagi. Muhammad Ainur, silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya.
Nama saya Muhammad Ainur Rosyid dari mahasiswa Departemen Biologi. Izin bertanya kepada Natasha. Jadi untuk penelitian yang Natasha lakukan pada pembahasan tadi, mengapa spesies Euglena pada fitoplankton itu terdapat banyak di kolam kebun raya Purwodadi. Terima kasih. Dari Ana sama Ainur. Baik Pak, saya akan menjawab pertanyaan dari Amel. Mengapa yang ditemukan itu lebih banyak fitoplanktonnya dibanding zooplanktonnya? Nah, pada saat pengambilan sampel itu dilakukan secara bersamaan pada siang hari. Jadi kalau zooplankton itu diketahui bahwa zooplankton itu cenderung berada jauh di bawah permukaan air pada siang hari. Nah, zooplankton itu akan muncul di malam hari yang akan naik ke permukaan perairan di malam hari. Nah, kalau selain itu juga pada siang hari itu zooplankton itu tidak berada di permukaan karena mereka itu memberikan tanggapan negatif terhadap cahaya matahari. Nah, sementara kan kalau fitoplankton itu kan dia dapat di daerah atau kedalaman di mana sinar matahari itu dapat menembus pada perairan karena fitoplankton itu sendiri kan mengandung klorofil dan yang mempunyai kemampuan untuk berfotosintesis. Jadi fitoplankton itu lebih membutuhkan cahaya matahari sehingga pada pengamatan itu pada pengambilan sampel itu lebih banyak ditemukan fitoplanktonnya. Seperti itu. Apakah Amel sudah menjawab? Terima kasih atas jawaban kita. Berdasarkan pandangan tadi cukup jawab. Baik, saya akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan dari Muhammad Ainur. Di sini mengapa Euglena itu lebih banyak ditemukan karena dapat diketahui bahwa Euglena itu biasanya kan hidup di air tawar dan dia itu banyak mengandung bahan organik. Nah, jadi biasanya jenis Euglena yang memiliki zat warna hijau seperti yang ditemukan tadi itu banyak berkembang di kolam atau danau. Dan selain itu, Euglena juga kan dapat tumbuh dengan baik dengan adanya bantuan sinar matahari, terus karbon dioksida. Nah, Euglena ini juga kan dapat bertahan atau tetap tumbuh pada konsentrasi karbon dioksida yang tinggi. Jadi selain itu juga Euglena ini kan memiliki suhu perairan tawar 27 derajat Celcius. Ini termasuk suhu ideal bagi pertumbuhan Euglena. Seperti itu. Apakah menjawab, Rosyid? Baik, Natasha. Dari saya sudah sangat menjawab. Terima kasih. Rosyid atas pertanyaannya dan makasih Natasha. Ini kurang berapa menit lagi. Saya kasih kesempatan satu kali. Jika tidak ada maka saya cuma ingin bertanya, tetapi nanti aja. Kalau ada yang kasihan lagi. Oke, Bella Dwi, silakan. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya adalah Dwi Pramaswari dari Departemen Biologi IPS. Nah, mungkin tadi kan sudah dijelaskan secara lengkap ya pengertian dari plankton dan jenis plankton. Nah, di sini mungkin bisa dijelaskan apa yang menjadi peran penting plankton di dalam suatu perairan. Apakah cukup jelas untuk pertanyaannya atau saya ulangi lagi? Dijawab langsung sama Natasha. Pertanyaan terakhir ini. Silakan Natasha.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dela, yang dimana pertanyaannya itu peran dari keberadaan fitoplankton dalam ekosistem perairan. Nah, jadi dalam ekosistem perairan itu, fitoplankton itu berperan sebagai produsen primer yang mampu mentransfer energi cahaya. Kemudian tidak hanya itu saja, fitoplankton ini juga mempunyai peran penting di perairan itu sebagai dasar dan dari rantai pakan. Nah, selain itu juga fitoplankton itu biasanya digunakan sebagai indikator tingkat kesuburan suatu perairan. Jadi dengan adanya fitoplankton ini bisa dijadikan indikator untuk mengetahui keseragaman jenis atau heterogenitasnya. Nah, kemudian dengan adanya keberadaan fitoplankton ini, sehingga kita dapat mengetahui suatu ekosistem perairan itu apakah masih baik atau tercemar oleh bahan kimia atau tercemar limbah rumah tangga atau ya seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui apakah si ekosistem perairannya itu masih tetap baik atau sudah tercemar. Seperti itu. Apakah Dela sudah menjawab? Iya, sudah sangat menjawab. Terima kasih. Terima kasih Dela atas pertanyaannya. Karena waktunya kita sudah mendekati selesai, sedikit bukan bertanya, tetapi sebenarnya menurut Natasha untuk penelitian plankton ini sebaiknya kalau di kebun raya ya seperti apa, dan mungkin ada kekurangan apa kalau misalnya seperti yang dilakukan Natasha, mungkin hanya satu spesifik atau hanya satu kolam atau bagaimana. Itu saja sih yang ingin saya tanyakan terkait hasil kegiatan riset plankton ini, karena ini memang belum pernah. Kalau teman-teman mungkin mau googling atau baca-baca di buku semuanya, ini penelitian baru yang dilakukan di kebun raya. Menurut saya seperti itu, karena saya belum pernah baca sebelumnya. Itu Natasha, sedikit saja, singkat mungkin. Silakan. Baik Pak, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Kekurangannya lebih ke ininya sih Pak, ke teknis untuk pengamatannya. Di samping kan dengan lab yang ada di kebun raya, mikroskopnya masih kurang memadai, jadi agak kesulitan untuk pengamatannya. Seperti itu Pak. Oke. Terima kasih masukannya. Jadi mungkin kalau melakukan penelitian ini harus lebih lama karena keterbatasan peralatan di laboratorium. Oke. Itu saja dari saya, dan terima kasih buat teman-teman mahasiswa semuanya yang hadir dalam webinar series kelima ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan juga terima kasih ke Natasha dan teman-teman semua atas presentasinya. Sampai jumpa lagi di webinar ke-6 pekan depan, di Jumat depan, dan kita akhiri pertemuan webinar series kelima ini dengan ucapan alhamdulillah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih Natasha. Terima kasih Alvin.